Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Shalom. Sebelum ibadah dimulai, kami akan membacakan Warta Jemaat Sabtu 29 Agustus dan Minggu 20 Agustus tahun 2020. Majelis Gereja Kristen Jawa Wates mengucapkan selamat datang kepada seluruh warga jemaat, terlebih kepada warga yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJ Wates. Sebelum ibadah dimulai, perkenankan kami membacakan warta jemaat sebagai berikut. 1. Sidang pleno majelis. Majelis GKJ Wates akan mengadakan persidangan pleno pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020 pukul 5 sore bertempat di GKJ Wates. Kepada warga jemaat yang membutuhkan pelayanan diharap mengirim surat kepada majelis melalui kantor gereja. 2. Hasil pemilihan calon majelis diberitahukan kepada segenap warga GKJ Wates berkaitan dengan hasil pemilihan calon majelis sebagai berikut. 1. Ibu Nurjana dari wilayah 1. 2. Bapak Sukisno dari wilayah 2. 3. Bapak Suroto dari wilayah 5. 4. Bapak Stiono Wiryawan dari wilayah 9. 5. Bapak Nur Pawanugroho dari Pepantan Cumeto. Sehubungan semua calon majelis sudah memenuhi syarat, maka dalam kebaktian tanggal 6 September 2020 akan diadakan pelerehan dan peneguhan majelis. Mohon dukungan dari segenap warga. Warta ketiga, pelayanan pejamuan kudus. Majelis GKJ Wates akan melayankan sakramen pejamuan kudus reguler pada hari Minggu tanggal 13 September tahun 2020. Dengan demikian, untuk ibadah Minggu tanggal 13 September 2020 yang dilakukan di gereja ditiadakan baik yang ada di Induk maupun di Pepantan. Mengingat sampai saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Warta keempat, ibadah syukur hari ulang tahun GKJ Wates yang ke-93. Sehubungan dengan pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum berakhir, maka ibadah syukur HUT GKJ Wates yang ke-93 yang rencana awal akan dilakukan secara bersama-sama di gereja Induk GKJ Wates dan akan diubah dengan diadakan secara serempak di hari Sabtu tanggal 5 September tahun 2020 pukul 9 dan hari Minggu tanggal 6 September 2020 di Induk pukul 6 pagi, pukul 9, pukul 4.30 dan pukul 6.30 dan di seluruh Pepantan. Mohon perhatian segenap warga Gereja Kristen Jawa Wates. Demikian warta jemaat, atas nama Majelis GKJ Wates kami mengucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saat teduh pribadi. Saat teduh cukup. Bapak, Ibu, dan Saudara dimohon berdiri.
Marilah kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait 1, Pujilah Tuhan Sang Raja. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan kembali dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 10 baitnya yang kedua. Saat ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang berupa hukum kasih yang terambil dari bacaan Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sadar sampai saat ini kehidupan kita masih jauh dari kehendak Tuhan. Oleh karenanya, mari kita datang kepadanya membawa keberadaan kehidupan kita, memohon belas kasih-Nya. Kita pujikan Kidung Jemaat 27 bait yang pertama.
Jemaat dipersilahkan berdiri. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 439, bait yang pertama, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dipersilahkan duduk. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari bacaan leksionaris, secara khusus dari bacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Sumber Cinta Kasih, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang sungguh kami rasakan tidak pernah berhenti. Kami menghaturkan syukur jikalau kami boleh membangun peribadatan dan kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan maupun yang menyampaikan sabda-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Inilah doa kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk perikop ini, Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Demikian.
Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada umumnya tidak ada manusia yang ingin hidupnya menderita. Semua manusia sejak dulu hingga saat ini tentunya ingin menjalani kehidupan yang baik, lancar, dan tidak harus menderita. Bahkan anggapan umum dalam kehidupan kita hampir selalu melihat penderitaan atau kesusahan sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang harus dihindari dan sedapat mungkin tidak dialami sepanjang hidup. Kalau bisa, kecil bahagia, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam Matius 16 ayat 21 sampai 28, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia harus menghadapi berbagai macam penderitaan, bahkan siksaan dan kematian yang mengerikan dengan cara dibunuh, Petrus kelihatannya tidak siap. Ia pun mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Bukan hanya Petrus tidak rela gurunya, Mesiasnya, Tuhannya disiksa dan dibunuh, tetapi juga kelihatannya Petrus tidak siap untuk ikut menderita bersama-sama dengan penderitaan gurunya itu. Dan itu terbukti dalam rentetan peristiwa penangkapan dan penyaliban Yesus
di mana Petrus menyangkal pengenalannya akan Kristus. Bahkan ia menyangkal 3 kali. Mari kita melihat apa jawaban Yesus kepada Petrus ketika Petrus mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Tuhan Yesus menjawab dengan keras dan tegas kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang kira-kira kita rasakan kalau kita saat itu berada pada posisi sebagai Petrus? Dimarahi, bahkan ditengking oleh Yesus, enyahlah iblis, engkau batu sandungan bagiku. Mungkin kira-kira kita akan kecewa. Kira-kira mungkin kita juga akan sakit hati, ngutong, atau langsung kabur, tidak mau mengikut Yesus. Ibaratnya ini Yesus itu sudah diingatkan oleh Petrus, tapi ternyata tanggapan Yesus berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Petrus. Nah, mengapa Yesus sampai mengatakan hal sekelas itu kepada Petrus? Mari kita simak lebih lengkap apa yang Yesus katakan. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ternyata saat itu Petrus mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Itu menunjukkan bahwa Petrus hanya memikirkan apa yang diinginkannya, bukan apa yang Allah inginkan. Ia hanya merindukan apa yang dirindukannya, bukan apa yang Allah Bapa rindukan. Dan itu menunjukkan bahwa Petrus tidak siap menderita bagi Yesus. Nah, selanjutnya kalau kita melihat perikop kita, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan mungkin ini juga menjadi sebuah jawaban bagi Petrus. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus mengingatkan bahwa setiap mereka yang mau mengikutnya harus siap untuk menyangkal diri. Dalam kitab suci bahasa Indonesia sehari-hari, kata menyangkal diri berarti melupakan kepentingan diri sendiri. Menyangkal diri berarti menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Ini adalah suatu tindakan yang tidak mudah, karena kita sering melakukan apa-apa yang kita anggap gampang dan menguntungkan diri kita tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, menyangkal diri berarti menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Jadi ketika kita mau mengikut Yesus, musuh terbesar kita yang pertama adalah diri kita sendiri. Yang kedua, Yesus mengingatkan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Pada zaman Romawi, seorang yang dijatuhi hukuman salib akan dipaksa untuk memikul salibnya dari tempat dia dijatuhi hukuman sampai ke tempat penyaliban. Dengan cara demikian, ia dipertontonkan bahwa dia telah bersalah pada negara dan tunduk pada negara yang telah menjatuhkan hukuman mati pada mereka. Nah,
Nah, gambaran ini digunakan untuk menyatakan bahwa sebagai pengikut Kristus harus menjalani hidup seolah-olah telah dijatuhi hukuman mati, yaitu mati terhadap nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan tunduk pada nilai-nilai dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, bahwa memikul salib berarti mati terhadap ambisi duniawi dan mengarahkan pada keinginan Tuhan. Jadi artinya ketika memang mau mengikut Yesus, memikul salib, ya mati atas keinginan diri sendiri dan mengarahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah mengikut aku. Dalam kitab suci bahasa Indonesia sehari-hari, kata mengikut aku berarti terus mengikut aku. Jadi mengikut aku bukan sekedar komitmen yang dilakukan sekali saja, namun dilakukan seumur hidup. Jadi bagi kita sekalian yang memang benar-benar ingin mengikut Yesus, mari kita bertanya, apakah kita sudah menyangkal diri? Apakah kita sudah memikul salib dan kita benar-benar mengikut Dia? Jika belum, mari kita terus mengupayakan untuk kita tidak hidup untuk diri kita. Karena apa? Karena kita telah menerima anugerah keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Yang jelas, sebagai bahan refleksi bagi kita sekalian sebagai pengikutnya, Tuhan Yesus menghendaki setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan terus mengikut aku. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat yang terkasih, marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat diserahkan duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita bersama-sama menaikkan doa syafaat, seperti yang telah diwartakan dalam warta jemaat, bahwa dalam ibadah tanggal 13 September akan dilayankan sakramen perjamuan kudus secara virtual atau secara online. Dan berkaitan dengan hal tersebut, maka ibadah secara luring atau langsung di gedung gereja berarti ditiadakan secara khusus di tanggal 13 September. Sebelum kita menerima pelayanan sakramen perjamuan kudus, marilah kita mempersiapkan diri dari sekarang dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut.
Pertanyaan yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri, tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau telah memelihara iman kami melalui kebenaran sabdamu. Kami diingatkan sebagai para pengikut-Mu untuk kami menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Engkau. Kami sadar senyatanya mengikut Engkau bukan perkara yang mudah bagi kami, karena musuh terbesar kami adalah diri kami sendiri. Oleh karenanya ya Tuhan, biarlah Engkau berkenan memberikan kekuatan kemampuan bagi kami untuk mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan dan terus mengikut Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jikalau pada tanggal 13 September yang akan datang, kami akan menerima pemeliharaan iman kami melalui sakramen perjamuan kudus. Karena pandemi COVID-19, maka sakramen perjamuan kudus akan diadakan secara daring atau virtual atau online. Kami mohon Kau berkenan memberkati setiap persiapan yang akan kami lakukan, sehingga daripadanya boleh mendatangkan berkat kebaikan untuk semua jemaat Tuhan secara khusus yang ada di GKJ Wates. Dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan, jikalau kami boleh mengadakan peribadatan di gedung gereja. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati kami semua, secara khusus yang beribadah di gedung gereja, untuk kemudian tetap setia mentaati setiap protokol kesehatan yang ada. Kami hendak menyerahkan para majelis, tim gugus tugas maupun warga jemaat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati setiap apa yang sudah kami lakukan kala ketika kami membangun peribadatan di gedung gereja, baik yang ada di induk maupun di pepantan. Kami juga hendak menyerahkan keberadaan kehidupan keluarga kami masing-masing kepadamu Tuhan. Berkatilah keluarga kami, berikanlah kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan, berikanlah kecukupan, dan kiranya Engkau berkenan memberkati setiap pekerjaan pelayanan, tugas belajar yang kami lakukan. Sehingga setiap pekerjaan, pelayanan, tugas belajar yang kami lakukan, kiranya hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga hendak memohon berkat-Mu untuk orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang merasakan kelemahan fisiknya. Biarlah Tuhan yang berkenan memberkati mereka dengan memberikan kekuatan, semangat, dan kesembuhan. Kami juga hendak memohon berkat Tuhan untuk para adiuswa dimanapun mereka berada.
Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong dengan memberikan kekuatan dan kesehatan pula. Kami hendak menyerahkan pergumulan bangsa kami di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan yang senantiasa hadir memberikan penyertaan, tuntunan dan bimbingan bagi kami semua. Kami sadar akan keberadaan kehidupan kami yang masih jauh dari kehendak Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu. Inilah doa kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini saatnya kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan. Dengarkanlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita dari Filipi 4 ayat 12 dan 13 yang demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. Bapak Ibu, dipersilakan berdiri. Marilah persembahan ini kita hantarkan kepada Tuhan dengan doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada kesempatan ini. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk berbakti, beribadah kepadamu. Dan betapa kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar melalui Bapak Pendeta Martinus Dwi Anggara. Biarlah firman-Mu termateraikan dalam hati kami dan kehidupan kami, dan membangkitkan iman, kasih, dan pengharapan kami. Biarlah Engkau berkenan memakai hidup hamba-Mu, Bapak Pendeta Martinus, bagi pekerjaan-Mu, dan berkenan memberkati kehidupan hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi. Berkati juga kami semua yang sudah menerima firman-Mu, biarlah hidup kami makin berubah bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan sebagai ungkapan syukur, saat ini kami menghanturkan persembahan. Kiranya Engkau berkenan menyucikan
serta mengkuduskannya sehingga berguna bagi pelayanan di gerejamu ini. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna. Ini kami haturkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 402, baitnya yang pertama, Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 402 bait 2 sebagai nyanyian penutup. Majelis GKJ Wates mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.